Terima kasih banyak sekali atas kesempatan untuk kami hadir bersama-sama pagi ini. Mari kita berdoa sebelum kita dengar renungan sama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa kami tidak masuk di sini kebetulan pagi ini, tetapi Tuhan sudah berbisik kepada kami masing-masing untuk berada di tempat ini, untuk mendengar dari Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus akan memimpin kami di dalam pertemuan ini, dan kami akan pulang dari tempat ini dengan berkat yang langsung dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya senang sekali ada kesempatan, sudah cukup lama tidak berada di Timika, tetapi Thank you untuk kesempatan bisa hadir. Pendeta Jerry sudah minta saya sharing sebentar mengenai keadaan di pedalaman. Pasti semua sudah dengar selama 3,5 tahun ini cukup sulit. Dan sering tidak bisa masuk di situ, harus jalan kaki karena pesawat tidak mau mendarat di situ. Baru-baru ada pembakaran sekolah, dan saya sendiri juga terpaksa melarikan diri dari situ, dan kami punya masyarakat banyak sekali juga lari dari Pogapa dan tinggal jauh-jauh karena keadaan yang ada. Kami rumah kami juga dibongkar, untung tidak dibakar tetapi dibongkar, dan saya ambil kesempatan ini untuk minta keluarga besar di Timika di sini untuk mendoakan suku Moni yang ada di Intan Jaya dengan keadaan yang mereka alami sekarang. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang sedang terjadi, Tuhan sedang menanamkan gerejanya, Tuhan sedang memperkuatkan umatnya, dan akhir daripada ini semua, nama Tuhan akan dipermuliakan melalui semua yang terjadi. Kami tadi duduk dan mendengar penyampaian dari pendeta di Bali, dan Godfidence, satu kata yang luar biasa. Tidak biasa kami dengar kata itu, sering mendengar confidence, tetapi ini namanya Godfidence. Saya punya harapan besar bahwa mulai bulan Juni ini, kita yang duduk di tempat ini akan lebih sering memakai kata Godfidence, karena dasar daripada semua yang kami pikirkan, semua yang kami hidup itu adalah Tuhan. Dan dengan Tuhan yang menjadi dasar untuk hidup kami, untuk kelakuan perbuatan kami, kami bisa maju dengan kata Godfidence karena kami tahu bahwa itu asal dari Dia, dan dengan pertolongan Dia, saudara dan saya bisa berhasil di dalam semua. Pagi ini saya akan sampaikan sedikit mengenai daerah Papua di sebelah, di Intan Jaya. Tapi kadang-kadang ini aneh. Orang tanya, John, apakah masyarakat di tempat terpencil, betul mereka bisa kenal Tuhan sama seperti kita ini di kota? Dan saya juga harus bilang, saya harus terus terang, saya sering rasa malu di mana saya melihat confidence mereka, di mana saya melihat iman mereka untuk bertahan di dalam hal-hal yang begitu sulit. Saya punya iman itu seperti iman tidak tahu anak kecil saja kalau saya bandingkan sering dengan iman mereka, dengan confidence mereka, di mana mereka bertahan di dalam banyak percobaan. Saya yakin dan percaya bahwa kunci daripada itu adalah komunikasi kebenaran dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang menjadi dasar daripada hidup mereka. Sudah tahu, orang tua saya tiba di Papua tahun 50, mereka tinggal di Papua 37 tahun di Indonesia di sini. Dan mereka punya tugas banyak, tetapi satu di antara itu, tugas besar itu menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa Moni. Tetapi waktu mereka sudah pensiun,
tinggal 12.000 ayat yang belum selesai di dalam bahasa Moni. Dan sampai saat ini ada tim yang tinggal di Timika di sini tetapi sering terbang ke pedalaman. Kami pikir bahwa dengan pertolongan Tuhan 4 tahun lagi ada Alkitab di dalam bahasa Moni yang akan lengkap perjanjian lama, perjanjian baru. Dan itu kami rindu sekali untuk Tuhan bisa campur tangan dan itu bisa terjadi. Mungkin apa yang sedang terjadi di Intan Jaya sekarang adalah cara iblis untuk menutupi jalan itu dan untuk halangi penterjemahan Alkitab supaya tidak selesai. Ini 1.000 bahasa lebih di Pulau Papua dan sering orang melihat ya ada perang suku, ada pembunuhan, ada banyak saling mencuriga dengan macam-macam. Bagaimana? Apakah Injil Tuhan betul bisa tembus daerah-daerah, bisa tembus kebudayaan seperti itu? Dan saya harus bilang yes. Ada banyak bukti bahwa itu sedang terjadi dan sedang berlanjut. Kami akan belajar firman Tuhan pagi ini. Dan kami akan melihat bahwa firman ini begitu hebat. Saya harap mungkin kami akan memikirkan hal-hal yang mungkin belum kita pikirkan. Alkitab ini yang dipegang setiap orang di sini itu bisa masuk di negara mana saja, daerah mana saja dan masih berarti. Coba bayangkan, negara-negara yang begitu maju dan juga mungkin daerah-daerah seperti Intan Jaya. Satu Alkitab itu masih berarti, masih bisa merubah hati orang. Itu kuasa Tuhan luar biasa, betul? Untuk bisa lakukan itu. Di antara banyak kebiasaan-kebiasaan, culture, tetapi Alkitab itu tetap bisa berpengaruh di situ. Hari ini saya akan coba sharing beberapa ayat di dalam bahasa Moni dan apa sebabnya ayat itu bermanfaat, apa sebabnya ayat itu berguna dan sangat penting bagi mereka di dalam kebiasaan di dalam hidup mereka. Kenapa itu berarti bagi mereka dan ayat itu sedang merubah hidup mereka. Dan saya harap ada 4 hal yang kita akan coba melihat melalui renungan pagi ini. Pertama, saya harap ini akan memberi satu pandangan baru untuk Alkitab yang ada di tangan kita ini. Itu di mana mendengar aplikasi dari ayat itu di dalam bahasa Moni dan bagaimana aplikasi itu mungkin sedikit beda dengan apa yang kita dengar di Timika atau di kota. Tetapi saya punya harapan bahwa kami akan dapat satu pandangan baru mengenai buku Alkitab firman Tuhan yang kami pegang. Kedua, saya harap bahwa kami akan dapat penghargaan baru untuk kita punya Alkitab ini. Itu dalam arti kami tidak usah menunggu untuk dapat Alkitab sama seperti orang Moni. Itu sudah lengkap, sudah ada di sini. Tetapi mungkin sering kami malas untuk membaca. Mungkin sering kami tidak punya waktu untuk baca. Padahal perjanjian lama, perjanjian baru semua ada di situ. Tetapi kami lalai di dalam hal itu. Saya punya harapan besar mungkin pagi ini kita ini akan dapat penghargaan baru bagi firman Tuhan yang kita pegang. Ketiga, saya harap bahwa melalui waktu ini yang kita pakai sama-sama, nanti ada pertolongan baru. Dalam arti, keluarga besar ini akan digunakan oleh Tuhan untuk mendoakan daerah Intan Jaya dengan penterjemahan Alkitab supaya itu bisa selesai. Dan terakhir, saya harap mungkin melalui pertemuan ini kita akan ada pengertian baru mengenai keluarga besar orang Papua yang ada di sebelah gunung dari sini.
Dan bagaimana iman mereka bisa encourage, bisa memberi semangat untuk saudara dan saya. Dan bagaimana firman Tuhan ini menjadi kunci bagi mereka untuk bisa tahu dan bisa kenal Tuhan. Kami akan baca Ibrani pasal 4 ayat 12 karena dasar daripada apa yang kita bicarakan hari ini itu ada di ayat itu. Oke? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, maupun menusuk amanat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara-saudara, saya ingin supaya pagi ini kami dapat kesempatan untuk persis melihat bagaimana firman Tuhan ini punya impact yang luar biasa di daerah pedalaman di Papua di sini. Mazmur 23 ayat 1 ada ayat-ayat yang kita semua sudah kenal dengan baik. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, mungkin kita baca semua bersama-sama, itu bagus. Dan mungkin semua yang duduk di sini belum pernah menjadi gembala. Mungkin belum pernah bawa domba atau binatang lain ke tempat aman atau begitu. Tetapi kita tetap baca ayat itu dan tetap ayat itu, kita rasa itu memberi ketenangan untuk saudara dan saya. Apalagi orang Papua yang sedang alami keadaan yang ada di sebelah gunung di sini sekarang. Saudara-saudara, mereka sangat menghargai babi. Sudah tahu itu sangat berharga bagi mereka. Dan tugas daripada anak-anak, tugas daripada ibu, kalau babi sudah beranak dan anak itu sudah lepas dari ibu, tugas mereka setiap hari untuk menjaga jangan sampai ada anak babi yang mati. Mati karena lapar, mati karena makan salah, mati karena ada anjing liar dari luar yang bisa datang dan makan. Juga ada elang besar yang bisa datang dan bisa angkat anak babi itu. Jadi mereka sambil mereka membaca ayat ini, mereka punya gambaran langsung di kampung mereka bahwa ayat ini berarti Tuhan sedang menjadi gembala untuk saya, untuk keluarga saya. Sama seperti saya menjadi gembala untuk binatang, Tuhan lebih hebat, lebih bagus menjadi gembala bagi saya. Di sini kami pindah lagi ke Matius pasal 5 ayat 13. Dan di sini dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara-saudara mungkin tidak tahu, tetapi di Pogapa di daerah Moni itu menjadi pusat garam untuk Papua sebelum dari dulu-dulu, sebelum Injil tiba di sini. Itu orang dari Wamena jalan 1 bulan dari Wamena ke sini di Homeo dan mereka tinggal 1-2 bulan buat garam karena garam itu keluar dari gunung dan mereka bendung air dan mereka merendamkan tanaman-tanaman yang bisa meresap air itu dan itu dibakar lalu itu dibuat seperti batu tela, tetapi batu tela itu menjadi garam. Jadi dari 1 bulan dari Wamena, dari mana-mana, dari Paniai, semua jalan kaki di daerah Moni dan orang Moni terkenal di daerah pedalaman ini karena garam. Dan itu menjadi satu bahan yang sangat-sangat penting bagi mereka dan juga mendatangkan uang bagi mereka untuk mereka punya kebutuhan. Saudara-saudara, di mana mereka baca ayat ini, ya memang kita juga kamu adalah garam dunia. Itu ada arti untuk saudara dan saya.
Tetapi kita juga punya banyak bumbu-bumbu yang lain. Kalau tidak ada garam, ya tidak apa-apa, biar kita pakai bumbu-bumbu lain. Tetapi di sana, garam ini menjadi hampir seperti dasar hidup mereka. Mereka tukar-menukar dan mereka selalu harus ada garam di dalam noken mereka. Malah kalau dulu, bukan orang punya noken pasti ada garam batu di dalam mereka punya noken supaya kapan-kapan mereka perlu mereka bisa makan. Saudara-saudara, di mana mereka baca ayat ini dan Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia. Itu sangat berarti bagi mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus menjadi pengaruh di dunia ini untuk Tuhan. Bagaimana dengan Matius pasal 5 ayat 14? Itu juga mengatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Saudara-saudara, kita tidak bisa hidup tanpa terang. Tetapi di pedalaman paling ada api malam-malam di Honai, di rumah kecil. Dan ya ada yang punya senter, tetapi lain daripada itu tidak ada banyak lampu-lampu, tidak ada listrik. Di mana mereka membaca ayat ini, mereka melihat kepentingan obor itu di dalam hidup mereka. Sampai saat ini mereka pakai obor, mereka buat dari bambu kering dan malam-malam mereka keluar. Kalau satu orang maju dengan obor, jangan pikir bahwa itu seperti senter, satu orang, satu senter, satu orang. Satu obor itu menjadi terang untuk banyak orang yang jalan di depan, di belakang, di samping orang itu. Dan dia punya obor itu menjadi lampu untuk mereka semua yang jalan sama-sama. Saudara-saudara, di mana mereka baca ayat ini, gambaran yang mereka dapat itu adalah saya adalah obor Tuhan. Biar bagaimanapun, biar gelap bagaimanapun, saya tetap harus angkat obor saya tinggi supaya menerangi jalan untuk semua orang yang ada sekeliling saya. Saudara-saudara, kita baca Keluaran pasal 20 ayat 3. Keluaran pasal 20 ayat 3. Janganlah kamu menyembah Allah lain, hanya Allahku yang patut disembah. Ya, saya pikir kita tahu bahwa ada yang menyembah iblis, ada yang ingin mengikut iblis daripada Tuhan, tetapi di dalam kampung-kampung ini adalah sesuatu yang cukup jelas. Ada dukun-dukun, ada yang hidup dengan kuasa iblis dan bekerja dengan kuasa iblis, tetapi di mana orang Moni membaca ayat ini, mereka tahu bahwa Tuhan sudah kasih jalan keluar untuk melawan ilmu gelap dengan kuasa-kuasa gelap yang ada di kampung-kampung mereka. Mereka sebelum Injil masuk, mereka sangat takut. Takut roh-roh jahat dan itu sebabnya mereka bisa menyembah orang seperti bayi. Mereka bisa menyembah persembahan bayi. Mereka bisa mempersembahkan makanan dari kebun dan lain-lain untuk berusaha supaya roh jahat itu tidak mengganggu mereka. Tetapi 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 memberi satu harapan juga di samping Keluaran 23. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Wow. Ayat itu memberi semangat untuk mereka di pedalaman di mana mereka melawan kuasa iblis. Saya juga merasa apa yang kita alami sekarang itu jelas kuasa iblis yang sedang bekerja di daerah-daerah pedalaman. Dan di sini dikatakan bahwa sumber dari saudara dan saya itu adalah roh. Roh Tuhan yang ada di dalam diri saudara dan saya itu yang bisa mengalahkan roh jahat dari dunia. Dan kalau pagi ini bisa mendengar kesaksian-kesaksian dari penginjil, kesaksian dari pendeta, kesaksian dari mereka yang sudah diselamatkan,
pasti itu akan menyenangkan hati saudara-saudara juga, karena melihat bagaimana Tuhan memakai mereka untuk menyembuhkan orang, untuk mengalahkan iblis yang yang cukup nyata di daerah-daerah mereka. Yohanes pasal 3 ayat 16, satu ayat yang kita semua sudah hafal, sudah tahu, dan itu bunyinya sebagai berikut: karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi, Tuhan juga memberi. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa untuk saudara dan saya ditebus, untuk kami dapat damai dengan Tuhan, itu harganya cukup tinggi. Harganya mahal. Dan saya tidak tahu di Indonesia di sini, tapi kadang-kadang saya bersaksi dengan orang barat, dan saya jelaskan mengenai pekerjaan Tuhan Yesus, dan sering mereka jawab, saya orang bagus, untuk apa orang harus mati bagi saya? Saya tidak perlu orang mati untuk saya. Dan itu persepsi yang mungkin sering ada. Orang rasa tidak penting orang mati bagi saya. Tapi lain dengan orang Moni. Orang Moni karena apa? Karena mereka punya kebiasaan kalau ada perang suku. Perang suku itu tidak bisa berhenti kecuali ada sama. Misalnya 5 mati di sebelah sini, 5 juga harus mati di sebelah sini sebelum mereka bisa berhenti perang. Kadang-kadang mereka sudah bosan, tidak mau perang lagi, tetapi mereka mau berhenti. Bagaimana? Sebelah yang punya 4 orang saja akan serahkan 1 orang kepada musuhnya untuk orang itu dibunuh, untuk menjadi keseimbangan, untuk datangkan keseimbangan. Jadi itu di dalam bahasa Moni itu namanya membunuh babi putih. Dan sebelum Injil masuk, mereka sudah ada konsep ini bahwa untuk ada damai, untuk orang bisa hidup dengan tenang, ada harga yang tinggi yang harus dibayar dulu. Jadi waktu mereka membaca Yohanes pasal 3 ayat 16, itu langsung kena hati mereka. Mereka bilang, wah, Alkitab ini sama seperti kami punya kebudayaan. Kami mengerti bahwa tidak mungkin kami bisa menjadi sahabat dengan Tuhan, bisa menjadi anak Tuhan begitu saja. Tetapi harus ada harga yang mahal yang dibayar. Wah, luar biasa. Tuhan sendiri menyerahkan anaknya untuk menjadi penebus bagi saudara dan saya. Itu adalah satu hal yang buat sampai orang Moni rasa kaget. Dan mereka sangat memuji Tuhan. Dan Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatikan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan bisa kita bilang itu adalah panggilanmu yang sejati. Saudara-saudara, ribuan orang Moni sudah menjadi anak Tuhan karena dasarnya Yohanes 16 ayat 3. Dan Roma 12 ayat 1, mereka juga mengerti sebagai anak Tuhan mereka harus mempersembahkan diri mereka untuk Tuhan. Dan ada banyak penginjil, ada banyak gembala, ada orang-orang yang berani untuk hidup di dalam kekacauan karena mereka mengerti hidup saya sudah disembahkan kepada Tuhan, saya milik Tuhan dan saya siap untuk terima apa yang Tuhan berikan untuk saya. Saudara-saudara, coba kita melihat di Amsal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Wow. Mungkin kita dengar ayat itu dan ya mungkin kita itu
mungkin tidak terlalu menarik atau itu sudah biasa. Tetapi untuk orang-orang Moni ini adalah satu ayat yang sangat luar biasa karena bunyinya di dalam kebiasaan mereka itu sangat luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan ingin supaya saudara dan saya kalungkan kasih dengan setia. Artinya jangan lupa kasih dengan setia itu selalu harus ada nyata di dalam hidup saudara dan saya. Saya mau jelaskan sedikit mengenai kebudayaan orang Moni. Mungkin pernah lihat orang Papua di mana jari-jarinya ada beberapa yang sudah potong, sudah tidak ada lagi. Mungkin ada yang tanya, wah kenapa mereka punya jari? Sudah dipotong begitu. Yang jelas di mana saudara-saudara mereka, mungkin bapak, mungkin ibu, mungkin istri meninggal, mereka potong setengah jari. Dan setengah jari itu tidak dibuang. Tetapi jari itu menjadi kalungan. Dan mereka gantung itu dari leher mereka. Wah, mungkin kami di sini pikir, wah itu tidak bagus. Untuk apa mau gantung jari dari orang yang mati? Saudara-saudara, itu menjadi peringatan bagi mereka. Sehari lepas hari, mereka melihat jari yang gantung di situ. Dan mereka tahu, waduh, ini bapak saya. Ini ibu saya. Dia ingat dia bagaimana kasih dari bapak dengan ibu untuk dia. Dan itu menjadi satu peringatan yang dia selalu pakai. Di mana mereka baca ayat ini, itu masuk akal untuk mereka. Wah, Tuhan ingin supaya saya tidak lupa kasih dengan setia. Dia ingin supaya hari lepas hari itu ada gantung di leher saya. Dan ayat itu sangat berarti bagi mereka. Mungkin lebih berarti daripada kita-kita yang ada di Timika di sini. Kita baca dari Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, kita semua sudah dengar ayat ini, sudah hafal. Tetapi saya pikir kalau kita di sini sama dengan orang kota lain, ya, kapan kita perlu besi atau perlu kikir atau kasih tajam sesuatu. Paling mungkin pisau di dapur sebentar saja. Tetapi ini berbicara mengenai satu proses yang lama. Dan itu sebabnya ayat ini juga sangat berarti bagi orang Moni. Karena apa? Dulu mereka di dalam batu saman. Malah sampai sekarang juga kadang-kadang bisa dapat batu dari batu saman, batu dulu yang mereka pakai sebagai kampak. Itu batu tidak begitu tajam, itu batu biasa, memang satu jenis tetapi batu yang tidak begitu bagus, tetapi itu ditajamkan, itu digosok bukan 1 hari, bukan 1 hari, 2 hari, 3, bukan 1 minggu. Kadang-kadang itu berminggu-minggu mereka harus duduk di sungai. Dan mereka gosok batu itu sampai bisa tajam, sampai bisa menjadi kepala untuk kampak itu. Dan mereka bisa potong kayu. Saudara-saudara, di mana orang Moni membaca ayat ini, mereka melihat, wah ini sama seperti kami menajamkan batu untuk menjadi satu alat yang tajam. Tuhan sedang bekerja di dalam diri kami untuk buat hal yang sama. Dan mereka juga melihat bahwa komitmen satu sama yang lain itu juga komitmen Tuhan. Saudara dengan saya. Tuhan tidak akan lupakan kami. Tuhan tidak akan tinggalkan kami untuk tinggal begitu tumpul ya. Tetapi Tuhan ingin supaya hidup saudara dan saya tajam dan berpengaruh untuk Tuhan. Kami melihat di Galatia pasal 6 berbicara sedikit mengenai beban. Di sini bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di sini ada
hukum dari Tuhan, perintah dari Tuhan untuk saudara dan saya. Sekali lagi, untuk orang Papua sedikit beda. Saya pikir di kita di Timika, paling kita ada beban, mungkin ada plastik kecil dari toko kita bawa ke rumah, atau mungkin ada sesuatu yang kami belanja dan bawa. Itu namanya kita pikul beban, mungkin tidak terlalu besar. Tetapi di sana, semua mau bangun rumah, masuk hutan, pikul kayu-kayu besar dari hutan sampai di lokasi itu. Kalau orang sakit, orang angkat, pikul sampai di puskesmas atau di tempat. Kalau ada 50 kilo beras turun dengan pesawat, pikul sampai di rumah. Saudara-saudara, ini adalah orang yang mengerti beban itu seperti apa. Dan di sini Tuhan suruh saudara dan saya untuk sibuk angkat beban dari teman-teman. Dan itu menjadi satu perintah untuk saudara dan saya. Tuhan ingin supaya saudara dan saya menjadi kesaksian bagi orang lain dengan cara kami mengangkat beban dari tetangga, dari teman-teman, dari orang keliling kami. Dan itu kita lihat lebih gampang dimengerti di pedalaman, di mana semua orang gotong royong kalau buat sekolah, semua orang gotong royong kalau buat lapangan, semua orang gotong royong kalau bangun rumah, semua orang gotong royong untuk buka kebun. Tetapi saya rasa kita di kota kadang-kadang kita lupa. Kita semua kerja sendiri-sendiri, dan saya rasa kita bisa belajar dari mereka dan ayat ini bagaimana kita betul-betul angkat beban dari teman-teman, dari umat Tuhan yang ada di sini. Dan dari Galatia pasal 6 ayat 1, ayat juga yang sangat menarik. Di sini dikatakan selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Wah, itu artinya apa? Tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, itu adalah bukti-bukti bahwa saudara dan saya adalah milik Yesus. Jadi orang dunia, orang dari luar lingkungan ini bisa melihat tanda-tanda itu dan bisa tahu, wah, orang ini sedikit aneh. Bukan aneh yang aneh, tetapi aneh yang bagus ya. Ini bagaimana sampai orang ini bisa buat begitu. Dan tanda-tanda itu yang Tuhan ingin supaya itu nyata di dalam hidup saudara dan saya. Orang Moni juga punya tanda-tanda. Mereka punya babi, setiap orang potong telinganya dan mereka buat tanda-tanda supaya orang tahu babi ini punya siapa dan lain-lain. Malah karena tanda untuk babi itu, babi yang mereka sangat menghargai, digunakan setiap hari dengan mereka punya hewan. Di dalam penterjemahan Alkitab, mereka berbicara mengenai orang yang dipanggil Tuhan. Orang yang disingkirkan atau ditaruh di pekerjaan khusus, istimewa. Dan mereka katakan zawakibia, itu potong telinganya. Jadi Tuhan potong telinga dari orang itu karena ini ada pekerjaan istimewa. Berarti semua staf-staf yang ada di sini yang kerja di gereja ini, telinga kalian masing-masing sudah dipotong Tuhan untuk satu pekerjaan yang luar biasa. Dan untuk umat-umat di sini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah potong telinga dan Dia sudah memberi tandanya bahwa ini anak saya dan saya akan menggunakan anak ini untuk pekerjaan saya. Jadi saya harap di mana kami hidup di Timika di sini, hidup di mana-mana, tanda-tanda yang dimaksudkan di dalam ayat ini akan menjadi tanda yang nyata untuk dunia bisa melihat bahwa kami adalah anak Tuhan. Ada 1-2 lagi dan saya akan duduk. Oh, mungkin 3-4 lagi, sorry. Ini Efesus pasal 6 ayat 16. Tetapi sebenarnya ini ayat mengenai peperangan
rohani, ini mulai dari ayat 12 sampai 18, tapi saya hanya baca ayat 16 saja. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara-saudara, sekali lagi, di sini, di Timika, ada yang pakai anak panah, ada yang pakai jubi, ada yang pakai perisai. Saya rasa tidak ada. Kami semua punya hidup di sini sedikit berbeda, tetapi di sana masih ada. Di sana masih ada perang suku yang berjalan dan orang perlu bukan saja perisai, tetapi orang Moni juga ada jaket anti anak panah. Bukan anti peluru seperti di kota, tetapi jaket anti panah supaya panah tidak tembus. Dan itu biasanya mereka kerja 6 bulan, anyam rotan dan buat itu supaya kalau anak panah kena itu tidak bisa tembus dan mereka mati. Saudara-saudara, mereka baca ayat ini dan mereka sangat mengerti peperangan yang sedang berlangsung di dalam hati mereka, di dalam daerah mereka, bahwa sungguh-sungguh iblis sedang berusaha untuk menang, untuk mengalahkan gereja, untuk mengalahkan umat Tuhan, untuk mengalahkan Injil, untuk mengalahkan penterjemahan Alkitab. Mereka mengerti itu semua. Saudara-saudara, mereka terima ayat ini dan mengerti bahwa Tuhan menjadi perisai untuk mereka. Tuhan menjadi jaket anti anak panah untuk mereka supaya iblis tidak bisa berkuasa, supaya iblis tidak bisa menang di dalam hidup mereka. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, sekali lagi satu contoh. Kalau mendengar mereka khotbah di sana, pasti mendengar bahwa kami adalah anak panah dari Tuhan. Dan kalau kita tahu mengenai anak panah di sana, bukan satu jenis saja. Ada anak panah untuk kuskus, ada anak panah untuk burung, ada anak panah untuk babi hutan, ada anak panah untuk manusia, ada segala macam. Jadi semua itu berbeda-beda dan di situ mereka tidak bisa salah menggunakan juga. Jangan pakai anak panah untuk burung untuk mau dapat babi hutan. Itu pasti tidak jadi. Itu akan gagal. Jadi ayat ini berbicara mengenai mereka sebagai buatan Allah. Dan mereka melihat diri mereka sebagai anak panah yang Tuhan sedang kerjakan. Dengan satu pekerjaan yang istimewa. Setiap orang punya pekerjaan berbeda. Tetapi Tuhan atur, Tuhan memberi talenta sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan mau berikan. Dan dia sedang bentuk anak panahnya itu semua. Jadi mereka membaca ayat itu dan mereka melihat, wah ini luar biasa. Saya sedang dibentuk Tuhan untuk menjadi alat yang berguna bagi dia. Dan di sini kami melihat mengenai Matius pasal 11 ayat 28 sampai 32. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, itu saya sudah ceritakan sedikit mengenai apa yang sedang terjadi di Papua sekarang di sebelah. Itu satu beban yang luar biasa. Beban yang tadi saya sudah singgung. Saya punya harapan besar bahwa ini akan menjadi
pokok doa untuk kami semua juga. Dan poin terakhir yang saya mau, ada dua verse 2 ayat lagi. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuk pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ini juga satu ayat yang sangat signifikan, yang sangat penting bagi orang Moni. Apalagi sekarang dengan keadaan, tetapi mereka sangat butuh perlindungan. Mereka sedang melarikan diri dari kampung mereka, dari sekolah mereka, dari puskesmas, dari mana, dan mereka cerai-berai dalam keadaan ini. Dan ayat ini memberi harapan bahwa Tuhan akan menjadi perlindungan bagi saudara dan saya. Ada satu kebiasaan di dalam suku Moni, di mana ada perang suku dan orang mungkin mau dibunuh sebagai orang yang akan menggantikan orang itu, atau mungkin ada orang yang disangka sudah jahat dan mereka mau bunuh, dia bisa melarikan diri ke satu marga lain. Dan apa yang terjadi di situ? Di situ kalau ada kepala suku yang terima dia, di situ ada satu istilah yang mereka pakai, bini taranggara. Bini taranggara itu artinya orang ini akan diadopsi. Diadopsi di dalam marga lain, dan marga itu memberi nama mereka, dan dia tidak menjadi anggota lain dari marga pertama itu, dan dia bisa hidup di situ selama marga itu melindungi dia. Dan kata bini taranggara itu mungkin sudah lihat gelang besar-besar yang orang Papua biasa pakai di sini. Itu artinya sesuatu yang sudah dimasukkan di dalam gelang itu. Jadi itu ada di antara badan dengan gelang, dan itu masuk di situ, dan itu tidak bisa keluar. Itu sudah aman karena sudah dekat badan dan sudah di antara gelang dengan badan orang itu. Dan istilah yang mereka pakai untuk adopsi, untuk orang yang sudah melarikan diri dari perang dan ada di situ, adalah dia bini taranggara. Dan dia sudah disembunyikan di dalam gelang orang itu, dan tidak ada kuasa apapun yang bisa cabut dia, yang bisa keluarkan dia dari tempat itu. Di mana orang Moni membaca Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mereka punya gambaran seperti itu. Saya sedang ada di dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang bisa cabut saya, yang bisa keluarkan saya dari tangan Tuhan. Dan itu yang mereka selalu memikirkan, itu yang mereka selalu harapkan di dalam keadaan yang ada sekarang. Kami tadi mulai dengan Godfidence, dan saya mau tutup lagi dengan Godfidence. Semua yang kita sudah sampaikan ini tanpa Tuhan tidak akan berhasil. Entah penterjemahan Alkitab, entah masyarakat bisa kembali dan hidup dengan tenang, entah gereja-gereja semua bisa kembali dan jalan seperti biasa, entah sekolah Alkitab bisa mulai jalan lagi. Semua ini mustahil kecuali Godfidence. Tuhan yang menjadi dasar daripada ini semua. Dan saya punya harapan besar. Poin terakhir tadi saya bilang, saya harap melalui pertemuan pagi ini, renungan pagi ini, kita akan ingat untuk mendoakan gereja Tuhan yang ada di sebelah, tetapi juga mendoakan penterjemahan Alkitab supaya bisa selesai dalam 4 tahun. Terima kasih, Tuhan memberkati.